Oke, lanjut. Cuma Apa, Nak? Ya. banyak sudah banyak ilmumu. Paling tidak, ilmu, ya? paling tidak saya banyak menggembalakan serigala kucluk. Ilmumu. Udah dapat berapa pasien Gurunda? Hari ini ada 3 pasien. Tiga. Lanjut. Dustamu banyak kali ya. Kenapa? Kenapa? Ilmu dustamu banyak kali ya. Gimana? Sudah berapa? Ilmu dustamu sudah banyak kali ya. Apa yang saya dustai? Yang dusta itu yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, padahal manusia. Oh, dia menyatakan diri Tuhan kok. Di mana dia menyatakan dirinya Tuhan? Di mana? 13. Dia mengajarkan dirinya sebagai Sayyid, Tuhan. Tuhan. Dia mengatakan dirinya Maran. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia mana pendusta? Apa? Anda kan seorang pendusta. Kenapa kau katakan saya pendusta? Anda yang pendusta. Karena Anda mengatakan Yohanes 13 itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus mengatakan dirinya di situ sebagai Tuhan. Kamu belajar dulu. Pisahkan dulu pemahaman antara Tuhan dan Tuhan. Antara Maran dengan Allah. Antara Kurios dengan Theos. Kamu belajar dulu di situ. Banyak kali dustamu. Ya. Terlalu besar dosamu, ya. Apalagi Anda berdusta di hadap. Oke, baik. Mari kita deteksi siapa yang pendusta, saya atau Anda. Oke, baik. Mari kita deteksi. Menurut Yesus, ketika datang kepada Bani Israel, dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Alkitab mengajarkan bahwasanya dia diutus oleh Bapa. Dia datang dari atas. Saya tanya samamu, menurut Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia mengajar 3 tahun lamanya. Apakah dia mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan? Jawab. Yang sampai ada digampar oleh Tuhan itu sendiri. Suruh Tuhanmu datang ke sini biar ku tampar mulutnya pakai sendal. Jangan sampai Tuhan menggampar. Suruh Tuhanmu ke sini biar ku tampar pakai sendal mulutnya. Tuhanmu itu kan bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi manusia. Suruh turun sekarang di Makassar biar ku traktir kopi. Habis itu ku tampar mulutnya. Coba katakan. Di hadapan Kristus Anda berbicara. Wahai Tuhannya Kristen yang mati terkutuk di atas tiang salib, datang ke Makassar saat ini juga ku traktir kau kopi biar ku injak-injak mulutmu dan ku tampar pakai sendal. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Kalau Tuhanku Tuhanku tidak nampak, Tuhanmu nampak. Aku panggil Tuhanmu datang ke Makassar biar ku tampar mulutnya. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak datang? Cuma goblok, tolong lo. Nah, yang datang malah Tuhan baru ini. Ini yang datang malah Tuhan baru nih. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya dengar dulu. Dia itu Tuhan atas hari Sabat. Dia mau Nenek Ukiper, dia Tuhan bagi hari Sabat, tapi bukan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad. Dia cuma Tuhan hari Sabat aja. Kecil Tuhanmu itu, kecil. Dia sendiri mengatakannya, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia adalah anak manusia yang memiliki kuasa menghapus dosa. Anak manusia. Kamu sudah bilang dia anak manusia. Koclok. Ilmu Anda nggak ada sama sekali. Anda hanya pandai bercup-cup dusta. Ya. Coba Anda bersumpah di atas Alkitab. Wih, buka Benat lagi. Coba buka. Aduh. Kenapa? Coba buka buka video Anda. Katakan tangan Anda di atas Alkitab. Buka apa? Reforman. Buka apaan? Buka apaan? Ayo cuma. Buka apaan? Ayo cuma. Buka apaan? Cuma lakukan. Bentar. Bunda kena Bennett. Bentar. Oh, kalau Bennett ya, itulah hukuman Tuhan. Itulah hukuman Tuhan atas dia. Dia pasti akan benar-benar nampaknya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ya. Itu manusia seperti kalian ini apa sih? Kenapa?
Apa ya? Apa yang dihujat? Akan Apa yang dihabisi dihujat? Tuhan. Antara dua, Apa yang bertobat dihujat? atau binasa. Apa yang dihujat? Ya, Apa yang dihujat? ya. Saya tegaskan sama kalian sekali lagi. Apa yang Kalian itu dihujat? para penghujat Tuhan antara dua gendangnya. Iya, Yang apa pertama yang dihujat? dibinasakan, atau kedua bertobat. Apa Di yang mana dihujat? ada hujatan? Karena banyak yang terjadi, Apa ada yang dihujat, mengalami sayang? pembinasaan, Di tiba-tiba mati mana koit. ada narasi Ya, hujatan? yang kedua, Di mana bertobat. ada narasi Ah. Dipakai Tuhan hujatan? untuk penginjil. Di Jadi kalian mana? waktunya Tuhan. Di Ya. mana Apa? ada narasi Yang kalian itu hujatan? yang kalian lawan itu Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan Dia siapa? pencipta, dia itu Kenapa? sang firman yang hadir. Kenapa khutbah di sini sih? Mau turun apa mau diskusi? Jangan nangis. Iblis aja. Mau turun apa diskusi? Tanya aku. Iblis aja bertukuk-tukuk. Waduh. Mau turun apa diskusi? Mau turun apa diskusi? 5, 4. Pegangan. Turun apa diskusi? Takut. Turun apa diskusi? Takut dengan roh kudus. Turun apa diskusi? Diskusi apa? Ya udah, itu ditanyakan. Apa yang menghujat? Itu ditanyakan. Apa yang menghujat? Diskusi membual. Itu apa Apa yang yang membuat? menghujat? Oh, Mana itu membual? perkataan tentang menghujatnya tentang Yesus. Itu menghujat Di mana? namanya. Dia itu adalah Tuhan. Kalau katakan bukan Tuhan, itu menghujat Tunjukkan Di mana namanya. dia hujatan Tuhan? itu. Di mana Itu dia namanya Tuhan? Kecuali kami Kalian membaca katakan dia sesuai bukan- dengan dia bukan Tuhan, ayat-ayat yang ada padahal di dia Bibel Anda. Tuhan. Ya. Kalian jangan main-main. Tunjukkan kalimat hujatan itu. Oh, Kecuali dia kami membaca sesuai dengan ayat-ayat mengatakan yang Yesus bukan terdapat Tuhan. di dalam Bibel Di Anda. mana? Coba tunjukkan dalilnya Yesus bukan Tuhan. Mana? Ya tunjukkanlah. Tunjukkan dalil kalian Yesus bukan Tuhan. Mana dia berkata bukan Tuhan? Mana? Loh iya. Yohanes 17 nomor 3. Jelas itu kan. Yohanes 17 nomor 3. Mana? Itu kalimat tauhid kemudian yang disampaikan oleh Yesus Kalian kepada jangan bicara tauhid sama murid-muridnya. kami. Kalian jangan bertipu daya mengenai tauhid sama kami. Semua ucapan Yesus bukti dia bukan Tuhan. Semua ucapan Yesus membuktikan dirinya bukan Tuhan. Hanya taunya membual. Loh, Anda minta kan? Anda itu hanya tahu membual. Anda minta buktikan Nah, mana Anda ucapan sama Yesus saya. dia bukan Tuhan. Anda itu hanya tahu membual. Diam. Saya kasih bukti. Diam. Di dalam Diam Matius Anda. 26, Dengarkan. dengarkan. Di dalam Matius 26, data 63, data ini wartawan yang menuliskan pengakuan Yesus sebagai bukan Tuhan. Jadi dia bukan rasul. Rasul apa pula Matius ini? Oh, dia berarti bukan rasul ya? Matius 9 nomor 9 dia hanya penyidik yang duduk di warung kopi. Matius bukan rasul. Di mana dalil Anda? Matius 9 nomor 9 dia lagi. Saya tanya sekali lagi sama Anda. Matius itu bukan rasul atau rasul? Bukan rasul pula dia. Saya Mana baca. dalil Anda? Oke. Matius 9 nomor 9. Dia Matius itu bukan rasul, apa dalil Anda? di mana? Baca Matius 9 nomor 9. Matius itu bukan rasul, apa dalil Anda? Matius 9 nomor 9 kucluk, ku tampar juga mulut kau pakai sendal. Matius bukan rasul. Matius 9 nomor 9 bukan kucluk. rasul, apa dalil Anda? Matius 9 nomor 9. Apa dikatakan? Kalau Dikatakan enggak, di situ ada orang yang lagi duduk di warung kopi lalu melihat Matius bersama Yesus pergi. Apa sih orang ini? Datang otak kosong. Kalau nggak layak, nanti minta turunin gurunda ya. Iya. Anda minta mana buktinya Yesus mengaku bukan Tuhan? Semua ucapan Yesus yang terlontar dari mulutnya membuktikan dia bukan Tuhan. Matius 26 nomor 63 nomor 64. Kata imam besar kepadanya, "Wahai Yesus, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Bapa atau bukan?" Yesus menjawab, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Yesus mengaku sebagai anak manusia. Bukti bahwa dia bukan Tuhan, kucluk. Anda tahu pemanahan anak manusia? Apa itu anak Ini manusia? kalau Anda tidak mau diam, Apa itu tangan anak Anda manusia?
diikat di belakang, habis itu mulut Anda akan saya ganjal pakai sendal. Apa itu anak manusia pembual? Nah, ini dalilnya. Apa itu anak manusia? Yesus anak manusia, kucluk. Apa itu anak manusia? Apa pemaknaannya? Makna dari anak manusia itu bukan anak ayam. Paham? Otakmu memang nol. Anda itu memang otak nol. Sepakat diri baik. Gimana ceritanya? Anda itu memang otak nol. Loh, kok nol? Anak manusia itu ya bukan anak ayam. Bukan anak kucing. Apa sih? Otakmu memang kosong tapi jago pembual. Kalau menurutmu apa? Kalau menurutmu anak manusia itu apa? Anak manusia itu apa? Oh ya, anak manusia menunjuk identitas sebagai anak manusia bermakna bahwa dia itu seorang manusia Yang dilahirkan. Ya sudah, berarti dia bukan Tuhan anak manusia. Dia identitas sebagai kemanusiaannya itu Loh. Kamu dapat ilmu dari mana lagi tuh? Ilmu dari mana itu kamu dapatkan? Manusia berbeda dengan Ilmu dari mana kamu dapatkan itu? Kamu dapat ilmu dari mana lagi itu? Tapi Anda hanya tahu bercuap-cuap, otak kosong. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Iya, makanya kenapa Yesus dikatakan anak manusia? Iya, karena dia anak manusia, kucluk. Karena dia manusia sejati yang berbeda dengan manusia lainnya. Loh, dia lahir kamu manusia sejati atau bukan? Kamu manusia sejati atau bukan? Atau kamu setengah manusia? Saya juga manusia sejati. Ah, udah sama kamu dengan Yesus berarti. Kamu dan Yesus sama manusia sejati. Dengar dulu. Oke. Bedanya Yesus mati secara terkutuk, kamu tidak. Kamu mati bagus mulia. Yesus mati terkutuk. Saya tanya sama Anda, kenapa dia dikatakan mati terkutuk? Karena yang mengajarkan itu adalah penyesat Paulus. Apa pemaknaannya? Kenapa mati terkutuk itu mati terlaknat? Apa pemakna teologisnya? Pemaknaannya itu dia adalah manusia yang rendah, hina, dina, nista. Kenapa dia rela melakukan itu? Ya, kenapa dia rela melakukan itu? Tidak ada yang rela. Dia kena tipu. Dia sendiri rela melakukan itu? Enggak. Dia ditangkap karena kesaksian palsu. Karena salah satu dari muridnya adalah iblis. Alkitab mengajar jadi Anda tidak tahu apa-apa. Dia disalibkan karena terjerat-jerat iblis. Itu dengar dulu. Dia itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai menangis orangnya kok. Dengar Juma supaya Anda sedikit menunjukkan bahwasanya Anda itu berisi, ya. Jadi tidak hanya tahu bercuap-cuap, tapi tidak tahu pemaknaannya, ya. Saya jelaskan sama Anda. Kenapa Yesus rela mati terkutuk? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan aku rela mati terkutuk? Di mana tertulis itu? Loh, kan itu tertulis bahwa dia merelakan dirinya dikutuk. Siapa pengakuan Yesusnya sendiri? Itu kita mengajarkan. Pengakuan Yesusnya sendiri mana? Itu dalam pemaknaan teologisnya itu menunjukkan. Saya tidak butuh analogi gereja, yang saya butuh pengakuan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan dia rela mati terkutuk? Di mana? Di mana Yesus menggambarkan bahwa dia rela mati terkutuk? Makanya kenapa di mana sebagai manusia rela? Yesus malah marah kepada murid-muridnya. Tidak bisa kan kau berjaga-jaga? Dengar dulu Juma. Dia untuk menggantikan Adam yang telah itu ajaran gereja. Yang saya tanya ajaran Yesusnya. Di mana Yesus memperlihatkan tanda-tanda dia rela mati? Mana dalilnya? Dalilnya mana? Adam dan Hawa. Adam. Itu ajaran gereja. Yang saya tanya ajaran Yesusnya. Itu jangan sekedar ajaran gereja, itu ajaran gereja itu. Yang saya tanya ajaran Yesusnya. Anda jangan sok tahu. Yang saya tanya ajaran Yesusnya. Melanggar firman, makanya Tuhan mengutuk Adam. Yang saya tanya ajaran Yesusnya, bukan ajaran gereja. Keturunan Adam dan Hawa berada dalam kutuk akan dosa. Gak laku, ajaran paganmu gak laku.
Ajaran paganmu nggak laku. Sebenarnya kalian tuh Ajaran paganmu nggak laku. Sebenarnya kalian tuh penyembah pagan. Ajaran paganmu nggak laku kok. Tuhan mati di atas tiang salib secara terkutuk, itu pagan. Bahwasanya kalian itu sebenarnya penyembah pagan. Ya. Kalian itulah penyembah pagan. Kalian itulah penyembah ilah-ilah lain. Ya. Siapa Tuhan kalian? Yesus menyembah siapa? Siapa Tuhan kalian? Yesus menyembah siapa? Siapa Tuhan kalian? Siapa yang disembah Yesus? Siapa Tuhan kalian? Siapa Tuhan kalian? Yang disembah Yesus siapa? Siapa Tuhan kalian? Yang Yesus sembah siapa? Hah? Yesus sembah. Dia sebagai manusia menyembah Bapa. Ah, Itu juga kalau relasi pada saat dia sebagai manusia, pada saat dia sebagai manusia, apakah dia Tuhan? Dia tidak kehilangan natur ilahinya. Ya. Saya tanya, pada saat dia menjadi manusia, apakah dia ilahi? Ya, dia tetap ada di. Kenapa dia netek kalau dia ilahi? Loh, itu secara kemanusiaannya. Kenapa dia secara manusia secara kalau dia ilahi? kemanusiaannya. Kenapa dia Kenapa? manusia kalau dia ilahi? Sebentar dulu. Tuhan telah menetapkan manusia yang lahir harus disusui oleh ibunya. Kenapa dia menyusui kalau dia ilahi? Kenapa dia netek kalau dia ilahi? Itu secara kemanusiaan. Kenapa dia secara manusia kalau dia ilahi? Dengar dulu. Kenapa dia manusia kalau dia ilahi? Kenapa? Iya, makanya saya jawab. Makanya saya jawab. Kenapa dia manusia kalau dia ilahi? Makanya saya jawab. Secara natur kemanusiaannya dia. Kenapa dia punya natur kemanusiaan kalau dia Ya, ilahi? karena dia manusia sejati juga. Kenapa kalau dia manusia sejati, kenapa kemudian dia ilahi? Itu berbicara dualitas Kristus. Kenapa kalau satu Tuhan, kenapa jadi dua? Dualitas Kristus, dia manusia, Kenapa Tuhan bisa jadi dua? Berbicara di Tuhan jadi dua. Lah tadi kamu menyebutkan. Makanya Anda itu memahami itu harus memperbaiki pemahaman Anda sendiri. Saya sudah perbaiki. Kalau dia Tuhan, kenapa netek? Anda itu pendusta. Kalau dia Tuhan, kenapa netek? Anda itu pendusta. Kalau dia Tuhan, kenapa netek? Loh, saya katakan sama Anda, saya jawab Anda ya. Kenapa dia Tuhan? Karena natur ilahinya tidak hilang. Kalau dia natur ilahi tidak hilang, kenapa netek? Berbicara Kalau natur ilahi tidak hilang, kenapa netek? Dia kenapa netek? Karena dia secara kemanusiaannya dia harus. Kalau dia sebagai manusia berarti bukan ilahi. Kalau dia manusia berarti bukan ilahi. Kalau dia manusia berarti dia bukan ilahi. Saya jawab Anda sekali lagi ya. Dia itu firman yang inkarnasi, yang artinya inkarnasi bermakna bukan berubah wujud, melainkan kalau dia tidak berubah wujud, kenapa dia menjadi manusia? Loh, Firman bukan manusia, kenapa jadi manusia? Kalau dia tidak berubah wujud, menjadi manusia, dia itu menambahkan natur kemanusiaan. Kenapa dia menambahkan dirinya jadi manusia kalau dia adalah Tuhan? Maria. Kalau dia Tuhan, kenapa dia jadi manusia? Kenapa dia jadi manusia? Dia harus menjadi manusia untuk menggantikan Adam yang lama yang telah berada di bawah kutuk akan dosa. Kalau dia menggantikan Adam, kenapa dia nggak ciptakan manusia aja untuk menggantikan Adam? Kenapa dia harus menggantikan Adam? Kenapa dia tidak menciptakan aja manusia untuk menggantikan Adam? Kenapa dia harus yang berubah menjadi manusia? Karena proses penciptaan sudah selesai. Kenapa dia tidak menciptakan manusia untuk menggantikan Adam? Makanya gini, sebentar gini ya. Makanya di kitab PL itu berbicara tentang nubuatan akan Kristus akan datang. Tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatan Tuhan menjadi manusia, netek. Enggak ada. Tidak ada nubuatan. Kalau ada nubuatan Tuhan menjadi manusia, maka Bani Israel tidak akan melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar membunuh Yesus. Yesus akan datang mengatakan, akulah Tuhanmu. Kalau Yesus adalah Tuhan, maka dia akan mengatakan, akulah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi. Anda memang benar-benar cinta Alkitab, ya, ingin mencari Tuhan, Anda sendiri harus membuka diri hati Anda kepada Tuhan. Ya. Yesus membuka diri dan Yesus bertuhan kepada Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia netek?
Kalau dia Tuhan, kenapa dia netek? Sedang mengalami kebutaan. Kalau dia Tuhan, jangan cocok-cocok. kalau dia Tuhan, kenapa dia netek? Juma, begini. Kalau dia Tuhan, kenapa dia netek? Gini ya, Mak. Begini Juma. Kalau dia Tuhan, kenapa dia netek? Sebentar Juma. Kalau dia Tuhan, kenapa dia netek? Saya jawab dulu Juma. Anda jangan kesurupan. Saya jawab. Itu pertanyaan sepele. Ya karena kamu goblok. Itu pertanyaan Kalau sepele dia itu. Tuhan, kenapa dia netek? Itu pertanyaan sepele sama saya. Ya, saya jawab Anda. Ya, dia harus mengalami itu karena dari sisi kemanusiaan dia harus mengalami. Kalau dia Tuhan, kenapa punya manusia sisi lahir, kemanusiaan? Bagaimana seorang Kalau bayi dia yang Tuhan, lahir, kenapa dia punya sisi dari kemanusiaan? zaman Adam. Kalau dia Tuhan, kenapa dia keturunan manusia? Adam dan Hawa, Abraham, Isa. Kalau Yakub, dia semua, Tuhan, kenapa itu dia bagaimana manusia? Manusia lahir sebagaimana Kenapa manusia. firman Allah Kalau boleh dia jadi buku Tuhan- kulit binatang? Kenapa Kalau firman dia Allah boleh Tuhan, kalau dia Tuhan, kenapa dia manusia? Dia jadi manusia karena untuk menggantikan Adam yang telah berada di bawah Kalau Tuhan dosa. dia Tuhan, Itu kenapa dia tidak makanya menghapuskan dia saja dikatakan dosa? Adam yang akhir. Kalau dia makanya Tuhan, kenapa dia jadi manusia? dia harus menjadi manusia karena untuk menggenapi dia harus disalib. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kalau dia bukan manusia yang Kalau sejati, dia Tuhan, kenapa kalau dia disalib? bukan manusia yang sejati, bagaimana dia bisa memulihkan itu Kalau semua? dia Tuhan, kenapa dia disalib? Itu sudah dibuatkan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Kenapa pemaknaan? Saya tanya sama Anda, apa tuh pemaknaan? Kalau nubuatan dia sama Anda? Tuhan, Apa kenapa itu dia nubuatan? disalib? Apa itu nubuatan? Apa itu nubuatan menurut Anda? bangsat anjing. Kalau dia Tuhan, kenapa dia anjing? Kenapa dia disalib? Anda sengaja memplesetkan, ya? Loh, kalau dia Tuhan, kenapa dia disalib? Anda tunggu tinggal waktunya antara Anda binasa. Kalau atau Anda dia bertobat. Tuhan, Ya. kenapa Di dia hadapan disalib? Tuhan itu tidak ada mustahil. Ya, Tuhan tapi- disalib tapi itu di mana bersiaplah Anda ajarannya? ketika Dari Tuhan- mana ajarannya ada ketika Tuhan disalib? mengizinkan Anda mengalami pengerasan hati. sehingga Kalau Anda dia mengalami pembinasaan. Tuhan, Seperti kenapa Firaun dia dibunuh? Itu yang telah dikeraskan hatinya. Kalau Ya. dia Tuhan, kenapa Anda dia pasti dibunuh? akan mengalami pembinasaan. Kalau Ya. dia Tuhan, Ini kenapa dia peringatan dibunuh? buat Anda. Kalau dia Ya. Tuhan, kenapa dia dibunuh? Dia begini, pemakna mengenai kata dibunuh, dia bukan dibunuh. Ya. Tapi Kalian digelitik. Kalian tuh pada hobi. Kalau dia tidak kalian tuh dibunuh, pada kenapa hobi dia jadi mayat? mengatakan Yesus sudah dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh, kenapa jadi mayat? Kalian itu jangan berlogika kacau. Kalau dia tidak dibunuh, kenapa jadi mayat? Loh, dia itu bukan dibunuh. Kalau tidak dibunuh, kenapa jadi mayat? Apa itu pemaknaan dibunuh? Coba. Kalau dia tidak dibunuh, kenapa dia jadi mayat? Di mana dikatakan di Alkitab dia Yesus dibunuh? Mana? Disalib itu artinya dibunuh. Oh, disalib dia artinya dibunuh. Ya. Gimana pemahaman itu? Loh, apakah Anda mengatakan Yesus bunuh diri? Saya tanya, Yesus bunuh diri atau dibunuh? Oh, dibunuh. Apa itu pemaknaan dibunuh? Yesus bunuh diri atau Apa dibunuh? pemaknaan kata-kata? Anda aja berbahasa yang Yesus Apa dibunuh itu dibunuh? atau bunuh diri? Apa dia dibunuh? Yesus bunuh diri atau dibunuh? Siapa yang membunuh dia? Siapa yang membunuh Berarti dia Siapa? bunuh diri. Siapa membunuh dia? Berarti dia bunuh diri. Siapa membunuh dia? Apa Berarti artinya Yesus bunuh diri. Apa artinya? Apa Berarti Yesus bunuh diri. Dengar dulu, Anda jangan mencoba, Anda jangan mencoba untuk berbahasa kacau sama saya. Yesus Apa itu dibunuh atau pemaknaan bunuh kata diri? Membunuh dengan menyalibkan. Dibunuh atau bunuh diri? Kenapa Anda mengatakan membunuh? Dibunuh atau bunuh diri? Padahal dia disalibkan atau bunuh diri. Umat ketika itu yang orang imam yang Farisi menyuruh Pilatus untuk menyalibkan dia. Bunuh diri atau dibunuh? Oh, dia bukan dibunuh, dia bukan korban pembunuhan. Jadi dia bunuh diri. Itu salib. Salib itu ada pemaknaan dibunuh teologisnya. atau bunuh diri? Anda harus merubah itu. Dia bukan dibunuh,
Tapi bunuh diri. Dia bukan dibunuh, bukan bunuh diri. Lalu? Coba dulu. Kalau bukan dibunuh dan bukan bunuh diri, lalu apa? Di mana? Enggak. Anda jangan coba berdiri pada asumsi Anda yang iblis itu. Yesus itu Tuhan Anda dibunuh atau bunuh diri? Di mana di ayat Alkitab dikatakan Yesus dibunuh? Di mana? Kalau dia tidak dibunuh berarti bunuh diri. Di mana di Alkitab dikatakan Yesus dibunuh? Mana? Lalu siapa yang mematikan Yesus? Kenapa Anda memakai diksi Yesus dibunuh atau bunuh diri? Kenapa Anda menggunakan diksi dibunuh? Yesus dibunuh atau bunuh diri? Enggak. Kenapa Anda menggunakan diksi dibunuh? Yesus dibunuh atau bunuh diri? Anda menggunakan diksi dibunuh? Karena memang dibunuh. Siapa membunuh? Tentara Romawi. Mana tentara Romawi? Bagaimana dibunuh? Ditombak dia ketika masih hidup. Disalib, dikasih minum racun berupa angker asam. Disalib dia dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh berarti bunuh diri. Kalian disalib itu dibunuh. Yesus itu disalib atau bunuh diri? Anda memaknai disalib itu dibunuh, gitu. Yes. Kok Anda berarti Anda bodoh kali. Lalu Yesus itu mati sendiri atau bunuh diri? Lalu dibunuh, lalu dibunuh. Itu loh, ada ayat di atasmu ada ayat lalu dibunuh. Yesus dibunuh atau bunuh diri? Itu dalilnya tuh. Di mana ayatnya dia Yesus dibunuh? Daeng ayat Matius 16 pasal 21. Iya, selagi waktu mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibunuh. Baca lagi Bang, jangan sepotong-potong. Lalu dibunuh dan dibangkitkan. Siapa yang dibunuh dan dibangkitkan? Jawab. Oh, ini gitu pemahaman karena dikata menggunakan kata dibunuh atau dibunuh dia. Pada hari ketiga dibangkitkan. Apa pemaknaan dibunuh itu? Iya dibunuh. Apa pemaknaan dibunuh itu? Iya, tidak pernah dibunuh Bang. Itu enggak dibunuh. Oh salah berarti itu Alkitabnya salah. Lanjut Gurunda. Oh iya. Apa bahasa aslinya dibunuh itu? Banyak cerita iman buta. Kalau Anda sok mau Yesus kalau tidak dibunuh berarti Yesus kalau tidak dibunuh berarti bunuh diri. Iya, dia pakai apa dibunuh? Yesus bunuh diri atau dibunuh? Pakai apa dibunuh? Pakai racun. Racun. Siapa bunuh dia? Tentara Romawi. Tentara Romawi kapan Romawi membunuh dia? Siapa Romawi itu? Pada saat disalibkan dikasih minum anggur asam, mati dia. Siapa tentara Romawi tersebut? Yohanes 19 nomor 30 tersebut membunuh dia. Tarsan. Siapa? Samson mungkin. Iya, Samson. Tombak lambungnya. Makanya Anda itu jangan jago membual. Loh, dalil kitab Anda mengatakan itu. Ada itu kata dibunuh terus Anda menggunakan kata dibunuh itu. Oke, Ya? baik. Menurut saudara, Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Dia itu bukan dibunuh. Siapa yang dia bukan dibunuh, mereka dia disalibkan. Saya paham kenapa itu terjemahan. Kenapa dia menjadi mayat? Dengar dulu. Dia bukan menjadi mayat. Anda harus memperbaiki itu, ya. Jangan anda coba membeli melintas firman Tuhan. Dia bukan jadi mayat. Yesus disebut mayat di kitabmu. Dia itu mati justru dia itu mati itu menunjukkan bahwa dia manusia yang sejati. Kenapa? Ini ya, Yesus mati dibunuh atau bunuh diri? Dia itu disalibkan. Iya. Bro 2000 orang lihat bro, jangan malu-maluin. Loh, kau tidak malu gimana? Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Dengar, bunuh diri atau dibunuh? Bunuh, mereka disalibkan.
Iya, disalibkan mati, itu. dia mati Ketika dia seperti disalibkan, dibunuh, dibunuh atau bunuh diri. Siapa dia membunuh dia? Kalau dia tidak dibunuh berarti bunuh diri. Siapa? Yesus dibunuh oleh siapa? Tadi dalilnya Dia ada yang Matius dibunuh. 16. Siapa? Ya oke, itu ada kata dalil dibunuh. Siapa membunuh dia? Tentara Romawi. Mana ayatnya dibunuh oleh tentara Romawi mana? Yang tadi itu siapa? Itu tidak ada dikatakan dibunuh oleh tentara Romawi. Lalu siapa yang membunuhnya? Makanya jelas kata saya, dia dibunuh oleh siapa? Oh, berarti Iya, salah guru lalu ayatnya siapa? salah. Jangan, Anda jangan. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh Yesus? Saya sedang memasuki logika kacau kalian semua. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Loh, dia tidak dibunuh dan tidak ada seorang pembunuh. Kalau dia tidak dibunuh, kenapa dia mati? Melainkan dia. Kalau dia tidak dibunuh, kenapa dia mati? Dia mati karena disalib. Siapa yang salib? Dan sebelum disalib, dia mengalami penyiksaan. Siapa yang menyiksa? Seperti domba yang dibawa ke penggiringan. Siapa yang menggiring? Di Yesaya, di mana dia seperti domba yang disembelih. Yang akan disembelih. Siapa yang menyembelihnya? Pemaknaan kata sembelih itu merujuk kepada dia sebagai anak domba. Siapa yang menyembelih anak domba? Di mana dia harus mengalami penyiksaan. Ya, siapa yang menyiksa? Dia penyiksaan. Bang, Ini orang tentara disiksa dia karena kenapa? Gak usah ditanggapi lagi lah bang, gak usah. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa? Dekil itu bang. Biarkan. Siapa yang membunuh Yesus? Betul semua. Apa pertanyaan? Itu aja. Ya udah dijelaskan, jangan gitu bang. Iya, siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Dia tidak pernah dibunuh. Kalau dia tidak pernah dibunuh, lalu siapa yang membunuhnya? Dia tidak ada orang membunuh dia. Loh, kalau dia tidak dibunuh, lalu kenapa dia mati? Dia mati karena disalib. Dan sebelum disalib dia mengalami siapa yang menyalib? Dicambuk dia. Dicambuk. Apa akibat? Apa akibat dari penyaliban? Apa akibat dari penyaliban? Hidup atau mati? Tentara Romawi tidak serta-merta langsung melakukan penjambukan tanpa melalui proses di mana Yesus harus diganti, di mana Yesus digantikan dengan Yesus Barabas, ya. Maksudnya? Itu begini, sebelum Yesus sebelum Yesus melalui proses pencambukan, penyiksaan, dan itu dia sebelumnya itu telah di mana dia telah oleh Pilatus memberikan pilihan, siapa mau dilepaskan, Yesus Barabas atau Yesus Kristus ini. Tapi apa? Imam-imam Farisi dan tua-tua Yahudi dan juga memprovokasi sebagian umat Yahudi menyatakan salibkan dia. Siapa yang membunuh Yesus? Iya, dan ini gini ya, prosesnya kemarin itu proses diajarkan oleh kitab. Ketika itu Yesus sebelum dicambuk dia dikatakan ya. Dan itu sebelumnya juga itu bakal terjadi itu karena Yudas Iskariot menjual Tuhan Anda menjual Yesus ya. Tuhan Anda dijual. Tuhan Anda dijual. Memang dia dijual itu ada. Iya, saya tanya, Tuhan Anda dijual. Iya, kemanusiaan dia harus dijual. Dia dijual oleh Tuhan Anda manusia atau apa sih? Tuhan Anda manusia atau apa? Makanya kita katakan sama Anda, Yesus itu benar-benar manusia dan dia tidak kehilangan. Kalau dia benar-benar manusia, kenapa Anda tuhankan? Dia itu manusia, dia itu Allah dan Tuhan. Loh, kalau dia Allah, kenapa dia manusia? Makanya Anda itu makanya begini ya, saya katakan sekali lagi sama Anda, Yesus itu sang firman yang inkarnasi. Inkarnasi itu bermakna menjadi itu bukan berubah wujud, melainkan dia mengenakan natur kemanusiaannya. Natur firman apa? Natur firman apa? Natur firman apa? Natur firman apa? Ya ilah lah. Iya, naturnya apa? Naturnya apa? Allah. Naturnya manusia atau bukan? Natur firman kan Allah. Iya. Berarti bukan manusia. Dia juga memiliki natur manusia. Makanya dia berarti berubah. Dia bergelar anak manusia. Berarti berubah jadi manusia. Bukan berubah. Tadi natur firman apa?
dia menambahkan natur kemanusiaannya. Ya, iya berubah menjadi manusia berarti. Bukan berubah seperti beras di nasi, bukan. Lalu? Loh, gimana sih? Kok tanya saya? Begini, makanya perbaiki pemahaman logika Anda. Kok jadi saya yang perbaiki, Anda yang harus memperbaiki logika Anda? Memahami pemakna menjadi itu bukan seperti beras jadi nasi, bukan. Lah faktanya yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia itu bermakna di mana dia mengenakan natur kemanusiaannya. Iya, maksudnya yang menjadi manusia ini siapa? Firman itu yang menjadi manusia di mana berarti berubah firman itu berubah menjadi manusia. Dengar dulu. Pemaknaan menjadi itu bukan berubah wujud, melainkan dia mengenakan natur kemanusiaannya. Sama aja. Yang tadinya wujudnya itu, dengar. Yang tadinya wujudnya bukan manusia, menjadi wujud manusia. Sehingga dia tidak kehilangan natur ilahinya. Ya. Kenapa saya katakan natur ilahinya hilang? Enggak, natur ilahinya hilang. Kenapa saya katakan dia tidak kehilangan natur keilahiannya? Karena kenapa? Karena itu ketika dia di atas gunung, dia menunjukkan natur ilahinya hilang. Buktinya dia mati. Ilahi tidak mungkin mati. Tidak. Buktinya dia mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Justru yang jadi manusia ini tadi kan ilahi. Kemanusiaannya yang mati, tapi justru yang menjadi manusia ini tadi kan ilahi. Tadi kan yang menjadi manusia kan tadinya ilahi. Kemanusiaan. Sebentar dulu. Kemanusiaan yang mati, tetapi keilahiannya tidak mati karena Allah kenapa tidak mati keilahiannya? Bukankah yang menjadi manusia ini tadi adalah ilahi itu sendiri? Loh, maka Anda tidak ada paham mengenai arti kalam. Yang menjadi manusia tadi siapa? Yang menjadi manusia tadi siapa? Yang menjadi manusia tadi siapa? Sang Firman itu yang menjadi Sang Firman yang menjadi manusia. Setelah manusia ini mati, siapa yang mati? Kemanusiaan yang mati. Loh, tadi kan kemanusiaan ini kan Sang Firman. Makanya coba perbaiki ilmu kalam Anda dengan perspektif berbeda. Ya, sekarang dengarkan. Kalau memang ilmu kalam Anda dengarkan. Kalam ini wujudnya apa? Kalau memang ilmu kalam Anda sudah kalam ini wujudnya apa? Firman ini wujudnya apa? Kalam itu kan firman kan? Iya, firman ini wujudnya apa? Dia kan wujudnya Allah. Nah, wujudnya Allah ini apa? Iya. Yang tidak terdefinisi Tuhan. Nah, manusia sendiri apa wujudnya? Iya, materi. Nah, materi dengan wujud Tuhan tadi sama atau tidak? Makanya saya katakan kesamaan sekali lagi. Kok makanya sama atau tidak antara natur daripada beda. Berarti Tuhan Anda berubah bentuk. Makanya perbaiki ilmu kalam Anda. Ya, sekarang Tuhan Anda yang tadinya bukan materi, dengar. Tuhan Anda yang tadinya bukan materi berubah menjadi materi. Betul atau tidak? Dengar dulu. Kalam itu berbicara imaterial. Manusia itu berbicara materi. Imaterial, ketika imaterial ini berubah menjadi materi, berubah tidak? Saya jelaskan sama Anda. Yesus Kristus itu mati, itu kematiannya, yang mati itu kemanusiaannya. Loh, yang tadi menjadi manusia ini kan imateri. Sambalu, yang menjadi materi kan tadi ini adalah esensi yang imateri menjadi materi kan? Sang Firman. Begini Juma, Sang Firman yang imaterial ini mengenakan natur kemanusiaan yang material itu dia. Makanya pada saat dia mengenakan jasad manusia, maka imateri menjadi materi. Betul? Kemana materi menjadi material? Lah, makanya kenapa Tuhanmu menjelma jadi materi, kucuk? Tahu nggak menambah? Kamu yang mengatakan Yesus Tuhanmu, tapi giliran dikatakan Tuhanmu menjadi materi, kamu nggak mau. Ini apa sih? Itu nggak dengar dulu Juma. Sang Firman itu yang inkarnasi. Nah, inkarnasi lagi kan? Inkarnasi itu bukan berubah wujud. Lalu apa? Berubah apa?
Itu bermaknanya dia menambahkan natur kemanusiaannya. Makanya makanya kalau berbicara tentang Kristus, dia berbicara tentang dualitas Kristus, di mana dia memiliki natur ilahi dan natur manusia. Ya. Berarti jasadnya Yesus ini, dengar. Berarti jasadnya Yesus ini jasadnya Yesus ini murni manusia. Ya memang manusia dia bertubuh, berdarah. Nah sekarang mana manusia itu? Sekarang ini mana manusia itu? Makanya kenapa dia mengatakan ya Bapak, jauhlah. Ya sudah. Ya, sekarang manusia itu mana? Karena dari sisi kemanusiaannya dia takut. Sekarang kemanusiaan Yesus mana? Penyaliban itu, penderitaan itu, makanya dia berdoa sampai berpuluh darah. Sekarang kemanusiaan Yesus itu mana? Sekarang ini kemanusiaan itu sudah berubah, dia sudah bertubuh kemuliaan. Berarti manusia menjadi Tuhan. Tahu kenapa itu? Kenapa sekarang Yesus, dengar dulu Zuma. Untuk sekarang itu setelah dia bangkit, di mana pemaknaannya dia bangkit atau dia dibangkitkan, tubuh manusia dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan dia? Itu siapa yang membangkitkan Yesus? Oleh Bapa melalui Roh Kudus. Berarti yang menjadi manusia tadi bukan Bapa. Bapa melalui Roh Kudus. Berarti yang menjadi manusia tadi bukan Bapa. Mengajarkan. Berarti yang menjadi manusia tadi bukan Bapa. Yang menjadi manusia itu Sang Firman atau anak bukan Allah. Bukan Bapa. Bukan Bapa. Tuhan Anda ada berapa? Kok Tuhan berbicara Tuhan itu bukan ada berapa? Lah, tadi yang menjadi manusia bukan Bapa. Yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Berbicara metafisika itu. Yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Apa? Yang menjadi manusia ini Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan yang menjadi manusia yang bermakna. Nah, Tuhan menjadi manusia. Tuhan Anda ada berapa? Loh, Tuhan itu satu. Yang satu ini menjadi manusia kan? Yang satu ini menjadi manusia kan? Artinya tunggal, tidak ada ilah lain. Yang satu ini menjadi manusia. Mau menunjukkan dia hanya satu-satunya, tidak ada ilah lain. Yang satu ini menjadi manusia. Sebentar dulu cuma. Yang satu ini menjadi manusia. Yang satu ini menjadi manusia. Satu ini bermakna satu kesatuan. Di mana satu yang apalagi tuh? Ekat satu. Kenapa ada Tuhan kayak beranak cucu? Tahu enggak? Di kitab PL sudah berbicara tentang plural majesty. Enggak. Saya tanya sama Tuhan Anda itu ada berapa? Satu. Bicara plural majesty. Di mana Tuhan Anda itu ada berapa? Tuhan Anda berapa? Tuhan umat Kristus satu. Yang menjadi manusia Tuhan yang satu ini atau Tuhan lain lagi? Yang menjadi manusia itu Sang Firman itu. Berarti Tuhan itu sendiri? Sang Firman yang di dalam diri Bapa itu jadi manusia. Berarti ada Tuhan baru keluar dari Tuhan? Bukan Tuhan baru, maka coba perbaiki dulu. Lalu Tuhan apa lagi? Pemahaman Anda tentang Tuhan itu. Tuhan Anda satu. Saya pastikan jamin pemahaman ketuhanan itu masih berantakan. Tuhan Anda satu, jadi manusia. Masih ada enggak yang lain? Menurut Anda itu gini, sebentar. Menurut Anda itu apa itu Tuhan? Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit bumi. Itu berbicara singular atau jamak? Dia tunggal. Tunggal. Kenapa dia tunggal? Karena tidak ada Tuhan selain Tuhan. Cuman satu Tuhan. Oke, itu berbicara di mana? Apa? Di Tuhan itu punya Sang Firman enggak? Punya firman. Tuhan punya sifat berkata. Apa bisa sifat berkata? Seperti kamu bisa berkata. Bukan berarti perkataanmu adalah individu baru. Berarti gini ya, saya memahami pemahaman tentang Tuhan itu, Anda itu memposisikan Tuhan itu seperti manusia. Padahal Tuhan itu justru kamu yang bukan lagi memposisikan manusia. Justru Tuhanmu kau rubah menjadi manusia, koclok. Kalau menganalogikannya saja tidak masuk akal, apalagi menjadikannya langsung menjadi manusia, koclok. Sebenarnya Anda itu sedang memposisikan Tuhan itu manusia, sehingga Anda memposisikan Tuhan itu sifatnya berkata-kata,
Makanya Tuhan Anda berapa? Saya ulang. Tuhan Anda berapa? Tuhan Anda berapa? Saya ulang lagi. Tuhan Anda berapa? Tuhan Anda berapa? Tuhan Anda berapa? Saya ulang. Tuhan Anda berapa? Satu. Tuhan saya satu. Nah, yang menjadi manusia Tuhan yang satu atau Tuhan yang dua? Tuh yang berbicara yang bicara jadi manusia, Tuhan yang satu itu menjadi manusia, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, berarti nggak ada lagi Tuhan lain. Itu satu bermakna eksak. Berarti nggak ada lagi Tuhan lain kan? Gini. Ketika Tuhan yang satu, dengar. Ketika Tuhan yang satu ini, dengar. Ketika Tuhan yang satu ini, dengar. Ketika Tuhan yang satu ini menjadi manusia, nggak ada lagi Tuhan lain kan? Siapa bilang? Berarti Anda sedang mendiskreditkan Tuhan Anda ada berapa, Kucuk? Tadi katanya satu. Menganalogikan Tuhan. Dengan analogi. Tuhan Anda satu. Tuhan Anda satu. Berarti Anda sedang mempresentasikan Tuhan hasil pemikiran Anda yang sesat itu. Justru Anda yang mengarang-arang Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Sekarang dengar. Tuhan Anda satu. Maha kuasa itu, kalau kita berbicara tentang Tuhan Anda satu, dengar. Tuhan Anda satu. Maha kuasa itu justru dia sedang menunjukkan kuasanya melalui mengutus anaknya yang tunggal. Loh, demikianlah Tuhan Anda sekarang ada berapa ini? Dia mengutuskan anaknya tunggal. Sebentar. Ya. Yang diutus ini Tuhan juga. Juma. Yang diutus ini Tuhan juga. Kalau kita berbicara tentang kitab PL, yang diutus ini Tuhan juga. Iya, yang diutus itu Tuhan juga. Berapa Tuhan Anda? Loh. Makanya perbedaan. Berapa Tuhan Anda? Berapa Tuhan Anda? Tuhan kami itu satu, plural majesty. Kalau Tuhan Anda satu, kenapa ada Tuhan lagi yang diutus? Dengar dulu. Sedangkan Nabi Musa aja memahami Tuhan itu plural majesty. Kalau Tuhan Anda satu, kenapa ada lagi yang diutus nete? Nabi Musa saja. Nabi Musa. Gak usah bawa-bawa nabinya agama lain. Tuhanmu aja. Tuhanmu satu katanya. Tapi kenapa ada Tuhan lagi jadi manusia? Kenal siapa Yesus? Tuhanmu satu. Nabi Musa aja kenal siapa Tuhanmu satu. Anda tuh belum masih cetek. Tuhanmu satu atau Tuhanmu dua? Nabi Musa aja mengimani Tuhan yang plural. Tuhanmu satu atau Tuhanmu dua? Dengar dulu Juma. Nabi Musa memahami. Jangan kau bawa nabinya agama lain. Tuhanmu yang kau bawa. Tuhan dari Romawi. Nabi Musa itu berbicara tentang Tuhanmu satu atau Tuhanmu dua? Jawab. Jangan Anda mendiktekan kami umat Kristen. Tuhanmu dua atau satu? Kami umat Kristen. Nabi Musa itu kenal siapa Yesus? Tuhanmu satu atau dua? Nabi Musa itu kenal siapa Yesus? Tuhanmu satu atau dua? Dengar dulu. Anda jangan mendikte kami umat Kristen. Tuhanmu satu atau dua? Jawab. Karena Nabi Musa. Tuhanmu satu atau dua? Jawab. Dengar dulu Juma. Tuhanmu satu atau dua? Jawab. Tuhan saya satu. Ketika dia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, Tuhan Anda menjadi berapa? Satu atau tetap dua? Tetap satu. Berarti semuanya, berarti dia sudah jadi manusia. Makanya dengar sekali lagi. Anda itu sedang merugikan kacau. Yang jadi manusia Sang Firman-Nya. Pernah tidak Tuhan Anda menjadi dua? Selama bicara kita ini, Anda itu sedang menunjukkan kebodohan. Pernah tidak Tuhan Anda menjadi dua? Sekali lagi. Saya tadi sudah mengatakan, perbaiki ilmu kalam Anda. Pernah tidak Tuhan Anda menjadi dua? Ilmu kalam Anda, kalau memang Anda seorang pembelajar yang baik, Anda pelajari. Pernah tidak Tuhan Anda itu menjadi dua? Dulu, kalau memang Anda seorang pembelajar yang baik dan benar, perbaiki ilmu kalam Pernah Anda. tidak Tuhan Anda menjadi dua? Perbaiki ilmu kalam Anda. Apa itu kalam mulo? Apa itu kalimatullah? Pernah tidak Tuhan Anda menjadi dua? Kalau memang benar ilmu Anda mengenai ilmu Pernah kalam, tidak Tuhan Anda menjadi dua? Dengar dulu.
Kalau Anda sudah duduk pemahaman Pernah Anda tidak ilmu Tuhan paham, Anda menjadi dua? Anda pasti sedikit lagi Kalau akan ada tetap Tuhan memahami dibunuh, apa Yesus masih itu. ada juga Tuhan di surga. Anda Satunya memahami dibunuh, apa Yesus satunya di itu. surga. Ada berapa itu? Yang dihadir itu Sang Firman. Loh, Itu Yohanes. Loh. Rasul Yohanes. Loh. Sudah menegaskan pada suratnya. Loh. Menyaksikan Sang Firman yang hidup. loh. Yang dibunuh ini Tuhan Anda kan? Sang Firman itu juga Tuhan. Nah, berarti yang dibunuh ini Tuhan Anda kan? Iya, Tuhan yang Ketika Tuhan Anda yang dibunuh ini, apakah masih ada Tuhan cadangan di langit? Apa Tuhan cadangan? Makanya saya katakan, Berarti mati semua. Anda itu sedang berlogika kacau sama saya. Loh, Ya. Tuhan Yesus ini Tuhan Anda kan? Selama ini sebentar gini cuma. Anda itu sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan Anda sama saya. Tuhan Sebenarnya Anda Yesus ini kan Tuhan Anda. tidak beres, belum beres tentang teologi. Belum Tuhan beres Anda tentang katanya apa, satu. belum Tuhan beres Anda tentang katanya pemahaman, satu. belum beres tentang Datang. metafisika. Jadi Makanya- manusia. Dibunuh manusia. Cuma- Berarti ada satu, Cuma. yaitu yang mati. Ataukah ketika Tuhan Anda mati, apakah masih ada Tuhan lain? Juma, dengarkan Ketika dulu Tuhan saya. Anda mati, apakah masih ada Tuhan lain? Masih adalah Tuhan yang lain. Di mana Maka itu? Tuhan juga. Iya, saya tanya pada saat Tuhan mati, pada saat Tuhan mati, pada saat Tuhan mati, pada saat Tuhanmu mati, apakah masih ada Tuhanmu yang lain? Sahabat ketuhanan. Pada saat Tuhanmu mati yang bernama Yesus itu, apakah masih ada Tuhan yang lain? Apa itu Tuhan? Pada saat Tuhanmu mati yang bernama Yesus itu, apakah masih ada Tuhan lain? Yang mati itu kemanusiaannya. Yang jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Dia menjadi manusia Tuhan. Ah, berarti Tuhan Anda menjadi manusia. Setelah Tuhan Anda menjadi manusia, dia dibunuh. Setelah dia dibunuh, apakah masih ada Tuhan lain? Heresi Sirsal, lingkaran kesesatan. Ketika Tuhan Anda dibunuh, apakah masih ada Tuhan cadangan lain? Ribut dua-duanya, turunkan aja dua-duanya. Pada saat Tuhan Anda dibunuh, apakah masih ada Tuhan cadangan lain? Mana ada Tuhan kecadanan? Berarti sudah nggak ada lagi Tuhan, karena sudah dibunuh satu. Anda kan bodoh. Tuhan Anda satu, yang satu ini dibunuh, berarti nggak ada lagi yang lain kan? Perbaiki dulu pemahaman Anda tentang kacau itu tentang ketuhanan. Tuhan Anda satu, yang satu ini dibunuh, berarti masih ada satu. Nabi Musa mau mengimani Tuhan yang tema Israel. Nabi Musa Tuhan mengatakan, Anda satu, yang satu-satunya ini dibunuh, berarti nggak ada lagi Tuhan cadangan. Adonai Tuhan yang ekat. Tuhan Anda satu, yang satu ini dibunuh, berarti nggak ada lagi Tuhan yang lain. Sebentar dulu. Makanya Tuhan juga, Anda satu, yang satu ini dibunuh, berarti yang satu mana lagi? Yang lain mana lagi? coba dulu perbaiki, bertobat Anda dulu. Tuhan Anda satu, turun ke bumi, dibunuh. Bertobat. Berarti Anda sudah nggak ada. Bertobat Anda dulu Juma. Nggak ada lagi Tuhan Anda. Bertobat Anda dulu. Bertobat Anda dulu Juma. Innalillahi wa inna ilaihi Anda raji'un. dibukakan. Tuhanmu mati. Anda disembuhkan mata hati orang Anda. Tuhanmu mati. Anda tidak akan mampu untuk memahami Tuhan itu benar-benar. Tuhanmu mati. Tanpa Tuhan itu sendiri memberikan hikmat ilahi kepadamu. Tuhanmu mati. Anda tidak akan bisa. Tuhanmu mati. Tuhan itu. Ya. Tuhanmu yang satu itu mati, bro. Nabi Musa, Nabi Tuhanmu yang satu itu mati, bro. Itu sahabat Kristus. Tuhanmu yang satu itu mati, bro. Saya kasihan sama kamu Juma. Tuhanmu yang satu itu mati. Umat-umat penentang Kristus. Tuhanmu kan satu. Iya, mati. Termasuk umat berarti habis. Gak ada Tuhan cadangan.
Tuhanmu satu. Tuhan yang Mati. eka, Tuhan yang plural majelis, yang menetapkan keselamatan, di mana Yesus Tuhanmu sebagai habis. pakai mustaqim, jalan yang lurus. Satu-satunya Tuhanmu Ya. mati. Yesus Al-Masih yang dirati itu di dalam ketetapan sebagai juru selamat, Paman. sebagai jalan yang Paman. lurus. Ya, Paman. Tuhanmu satu. Silakan aja, Satu itu mati. Silakan Anda cuma begitu. Tuhanmu satu. Mati. Iya. Gak ada lagi Tuhan. Sekarang kemanusiaan sudah hidup. Pada saat Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini Tuhanku. Lalu dia sudah dibangkitkan. Pada saat Tuhanmu mati yang satu itu, Yesus Kristus sudah bangkit. yang berkuasa Dia Tuhanku. sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Kalau dia dibangkitkan, makanya dia sekarang. Pada saat Tuhanmu yang satu itu mati, yang berkuasa Tuhanku. Tuhanmu berkuasa. Siapa Tuhanmu? Pada saat Tuhanmu mati, Siapa Tuhanmu? tersisa Siapa Tuhanku. Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Pada saat Tuhanmu Yesus mati, Siapa Tuhanmu? tersisa tinggal Tuhanku. Pada saat Tuhanmu mati, yang tinggal berkuasa Tuhanku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Pada saat Tuhanmu mati, Tuhanku yang maha kuasa maha hidup itu tinggal sendiri. Gak ada sekutu baginya. Allahu Akbar. 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 Pada saat Tuhan-Tuhanan agama lain mati, yang tersisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan mentolong itu, ya. Pada saat Tuhan Kristen mati, Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi yang tidak pernah mati. Wilayah terkutuk itu. Pada saat Tuhannya Kristen mati, wilayah terkutuk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang benar. Dia adalah iblis yang menjadi malaikat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada kuasa Tuhan itu. Hidup terus menerus, tidak pernah mati. Dan ternyata Tuhannya Kristen pernah mati. Tuhannya ekat, Tuhannya di mana oleh. Dan pada saat Tuhannya Kristen mati, Adam, yang maha hidup tinggal seorang, berdiri sendiri. La ilaha illa huwa. Allahu Akbar. Tuhan itu terkutuklah Tuhanmu karena itu ilah-ilah. Yang Tuhannya terkutuk di tiang salib. Karena hanya Tuhannya Kristen. Kuasa nama Kristus. Sedangkan Tuhannya umat Islam Subhanahu wa Ta'ala maha suci lagi maha tinggi. Umat masih Dajjal bertukuk lututlah di bawah kaki Kristus. Pada saat Tuhannya mati, Bapa di surga, karena siapa menentang Kristus tak ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia masih Dajjal. Anda itulah merupakan umat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tuhan Abraham, Tuhan tidak kenal tangga sama kalian. Tidak kenal sama kalian. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhan tetangga kita sama kalian. mati. Kalian tentang Kristus.
Dengan kuasa nama Yesus Kristus, Tuhan, kalian pasti akan tetangga binasa. mati. Dengan kuasa nama Yesus Kristus, kalian pasti akan binasa. Tuhan, Ya. tetangga mati. Nabi Musa tidak kenal sama Tuhan kalian itu. Tuhan yang mati. Itu, yang tolol itu, yang tidak berdaya itu menyelamatkan Nabi. Mati Tuhannya. Nabi Musa aja mati keracunan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mati kaibar. Kenapa dia diselamatkan? Dia maha kuasa. Kenapa? Tuhannya tetangga mati. Nabi itu kenapa dia bisa diselamatkan? Tuhannya mati. Nabi Musa mati keracunan. Keracunan sekali. Mati Tuhannya. Nabi Musa keracunan keracunan kok. Yohanes 19 nomor 30. Tuhannya keracunan minum anggur asam. Tahu siapa yang mematikan Tuhan? Setelah Tuhannya minum anggur asam, matilah dia. Yang mematikan Nabi kan itu siapa? Tuhan Yohanes 19:30. Setelah Tuhannya minum anggur asam, maka matilah dia. Melalui